Selamat datang diucapkan untuk Bapak Pastor Pariki, Pastor Kiti PR, Bapak Frater Diros Pugon, Bapak Romi Rumokoi sebagai DPP bidang 2 bidang organisasi di wilayah Santo Padre Pio, Paroki Gondar Teresia dari Kalkuta. Yang saya katakan adalah menjadi orang Kristiani itu tidak selalu gampang. Jangan menjadi Kristiani kalau Anda menyangka bahwa menjadi Kristiani itu pasti menyenangkan, pasti gampang, atau pasti tidak gampang. Mempertahankan iman Kristiani secara konsekuen dan konsisten memerlukan pejuang, bukan pecundang. Winners, not losers. Ya, orang yang kalah terus. Perlu perjuangan, kadang-kadang pengorbanan, perjuangan yang berat dan perjuangan yang lama. Selanjutnya kita datang pada acara yang ketiga, penyampaian dari Bapak Pastor. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah Santo Padre Pio. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah rohani ini secara parokial akan terlantar, dan untunglah ada yang mau menerima. Ketiga, terima kasih juga kepada Korbit, organisasi dan pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria ketua-ketua wilayah rohani. Mohon maaf karena telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan terlebih dahulu apa yang sudah dicetak tentang pentahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani baru. Maaf karena kurang koordinasi. Seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki. Tapi karena kondisi khusus wilayah rohani ini, maka pastor mencari 1 nama saja dari umat wilayah. Seharusnya umat wilayah rohani memasukkan 3 nama dan pastor memilih 1 dari 3 nama itu. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati wilayah pilihan umat wilayah. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki mereka untuk jadi pimpinan mereka. Ada unsur demokrasi di situ. Dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis, di mana umatlah yang menentukan. Kalau sesudah mempertimbangkan masa-masa
pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka itu bisa dibenarkan. Karena di dalam gereja, pastor mewakili hierarki lah yang menentukan. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Beliau menerima tugas ini dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Seluruh umat wilayah rohani akan mendukung. Mari kita tepuk tangan juga untuk mereka. Perlu bagi-bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain seksi untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap, dan kasih. Mengenai pelantikan ketua-ketua wilayah rohani, dalam lembar edaran pentahapan dikatakan bahwa ketua-ketua baru wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Saya sudah umumkan bahwa pelantikan KSB wilayah rohani yang tampil di muka altar mewakili seksi yang ada, seksi-seksi yang ada untuk menerima berkat pengutusan nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya. Juga karena pelantikan KSB wilayah rohani serta seksi-seksi yang ada sebelum memulai tugas pelayanannya akan menyebabkan para pimpinan baru ini akan merasa lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang, sedang ketua-ketua wilayah rohani serta jajaran pelayanannya sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dahulu. Juga mengingat ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Pada saat pelantikan tanggal 28 Januari 2024 nanti dilaksanakan serah terima jabatan dan bendahara-bendahara wilayah rohani akan menerima keuangan wilayah rohani serta catatannya dari Dewan Keuangan Paroki. Terima kasih. Penyampaian Wakil Ketua DPP Koordinator Bidang 2 Organisasi dan Kaderisasi kami sebut dengan hormat Bapak Romi Mohon. Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Seperti biasanya, saya mendampingi pastor paroki dalam kunjungan konsolidasi. Malam ini adalah hari yang ke-11 dan dalam kunjungan ini, karena temanya kunjungan konsolidasi, maka pastor paroki dan juga kami ingin melihat secara langsung akan umat wilayah rohani dalam misa konsolidasi, karena perlu kita ketahui bersama bahwa di paroki kita pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi pemekaran dari 12 wilayah rohani menjadi 14 wilayah rohani, dan juga sesudah itu kami dari bidang organisasi ditugaskan untuk melanjutkan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Dan untuk wilayah rohani ini sudah terpilih ketua definitif dari pastor paroki, yaitu Bapak Lodi Manopo, kalau tidak salah. Kita berikan tepuk tangan kembali kepada beliau. Memang dalam memasukkan nama lalu, memang dari wilayah rohani ini hanya 2 nama kalau tidak salah ya. Dan
Berarti Bapak Lodi melengkapi 3 nama itu yang sudah dipilih langsung yang sudah disampaikan oleh Bapak Pastor tadi. Dan seperti Bapak Pastor singgung tadi bahwa pemilihan ketua wilayah rohani atau pemilihan dalam gereja Katolik kita bukan pemilihan secara demokrasi. Jadi bukan yang ditentukan oleh umat, namun oleh hierarki melalui perwakilan yang dimasukkan 3 nama. Dan itu adalah suara Tuhan, karena kita tentu imani bersama adalah suara hierarki, atau dalam hal ini pastor paroki adalah suara Tuhan lewat pastor paroki. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengenai proses pemilihan yang sudah dilakukan, apa yang disampaikan oleh pastor paroki tadi, kami dari bidang 2 sudah melaksanakan itu. Namun seperti pastor sampaikan tadi, kurang koordinasi dalam satu tahap, maka memang kami akui kami kurang proaktif membahas tahap per tahap, sehingga ketika Bapak Ibu tahu pada waktu yang lalu dari 3 nama itu akan dipilih kembali, akan tetapi hal itu tidak berlaku karena sudah diambil secara hierarki dalam buku statuta, yaitu dengan masukkan nama, pastor memilih bebas dari 3 nama tersebut. Entahkah itu banyak pilihan dari umat atau yang menengah atau yang paling sedikit, itu tidak menjadi masalah karena bukan secara demokrasi seperti yang sudah pastor jelaskan. Untuk hal-hal yang terjadi kekurangan di dalam proses itu, kami memohon maaf kepada pastor paroki dan seluruh umat, dan kriteria-kriteria tahapan itu tinggal disempurnakan waktu ke depan, karena satu kriteria juga penting, karena kami mengambil dari buku statuta yang kami angkat, sehingga kalau ada pimpinan atau umat yang belum membaca, seperti inilah yang dari statuta, seperti juga yang 3 nama itu dipilih pastor. Hal ini terjadi supaya kita umat juga semakin paham bahwa dalam gereja Katolik untuk pemilihan di tingkat umat, baik wilayah rohani, stasi, atau kelompok kategorial di luar ormas, bahwa seperti itulah prosesnya. Dan kita harus bangga bahwa kekuatan hierarki merupakan kekuatan kita gereja Katolik, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat di umat, maka suara hierarki atau suara dari pastor paroki itulah yang terbaik, itulah yang harus kita taat dan patuh, seperti yang sudah terjadi di wilayah rohani ini. Memang jadi perhatian juga wilayah rohani yang baru, seperti perjalanan kita berkunjung yang lalu Santo Verena, perjalanan baik, termasuk pada malam hari ini, karena memang terus terang 1-2 hari yang lalu saya mendapat kabar bahwa belum fix di sini, tapi ternyata Tuhan berkenan pada malam hari ini telah terjadi misa, sudah dikoordinasi oleh ketua terpilih definitif, dan sudah ada tempat, ada umat yang berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa itu Tuhan sudah berkenan. Dan semoga ke depan seperti pastor sampaikan, di wilayah rohani ini terjadi pengembangan iman, harap, dan kasih. Dan kami dari paroki juga mengharapkan demikian, karena dalam konsolidasi ini kekuatan wilayah rohani menjadi kekuatan paroki. Untuk itu terima kasih dan diberikan aplaus kepada semua. Demikian penyampaian kami. Selanjutnya untuk penyampaian yang lain, yaitu ada pemeriksaan keuangan, tapi karena wilayah rohani ini ada wilayah rohani yang baru, maka belum termasuk dalam laporan keuangan tersebut yang akan dilaksanakan besok. Akan tetapi pada waktu yang lalu, pada pemeriksaan keuangan, belum ada bendahara yang dimasukkan ke DKP. Kalau misalnya sudah ada, bisa dimasukkan, dan besok kebetulan DKP akan berkumpul dalam pemeriksaan,
bisa lewat proses itu ya Pastor untuk bendahara. Oh, tuan rumah Bapak Alphonse Mandagi. Oke. Yang kedua, jadi nanti pada saat pelantikan seperti yang sudah Pastor sampaikan, ada beberapa usulan dari ketua-ketua wilayah rohani yang pada waktu berkunjung di wilayah rohani Ursula, saya sudah sampaikan ke Pastor dan Pastor sudah setuju. Jadi yang maju ke depan itu supaya terjadi penguatan seperti Pastor sampaikan tadi, KSB boleh masuk di depan dan berdiri lurus ke belakang. Nanti untuk pengurus yang lain dari seksi-seksi adalah dari tempat duduk paling depan, dan kami akan menempelkan nama dari setiap wilayah rohani agar supaya yang seksi boleh berdiri di situ sehingga tidak jauh Pastor untuk menjangkau. Jadi hanya depan altar dan di tempat duduk paling depan. Demikian, dan yang paling terakhir kami akan menyerahkan buku pedoman wilayah rohani yang berdasarkan statuta yang diturunkan dari buku statuta utama warna merah ke wilayah rohani. Untuk itu kami mengundang kepada Ketua DPR terpilih Pak Lodi Manopo untuk menerima untuk Ketua Sekretaris Bendahara. Apabila membutuhkan pengurus yang lain boleh menghubungi kami. Terima kasih. Seri Ketua Definitif Kadisub dengan hormat Bapak Lodi Manopo. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya akan izin saya bacakan susunan pengurus wilayah rohani Santo Padre Pio. Pertama, penasehat Bapak Benediktus Samitan. Ketua saya sendiri dan Lodi Manopo. Wakil Ketua Bapak Yuyuk Dharma Putra Karolus Sitinjak. Selanjutnya Sekretaris Ibu Jane Esther Tombe. Bendahara Bapak Alphonsus Mandagi. Seksi liturgi Ibu Anastasia Kukus, belum hari ini lagi berhalangan. Seksi katekese Ibu Maria Susan Rampengan. Seksi sosial Ibu Nuning Surtati. Seksi usadana Ibu Alvince Larega. Dan pembina sekami Ibu Yunita Tulung. Saya sebagai ketua terpilih untuk wilayah rohani Padre Pio mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari umat, terlebih support dari Kobeni yang sudah melakukan pertemuan dan akhirnya kita bisa menerima tanggung jawab yang sudah diberikan. Terima kasih kepada umat juga yang sudah mendukung, dan harapan dari saya kiranya dengan adanya wilayah rohani yang baru kita menjadi mengikuti teladan dari Santo Padre Pio, di mana yang sempat saya baca itu Santo Padre Pio itu sebagai seorang yang murah hati, tidak sombong, belas kasih. Kiranya wilayah rohani kita ini menjadi teladan dan kita selalu mengikuti teladan yang diberikan kepada kita, khususnya umat wilayah rohani Padre Pio. Dan juga kedua, kebetulan saya cek mungkin wilayah terdiri dari 23 KK kurang lebih, dan ada sebagian masih berhalangan. Harapan kiranya
kita sebagai umat, tugas kita adalah mewartakan Injil. Ya, pesan selalu yang pernah saya ikuti bahwa untuk keluarga muda silakan memberi keturunan sehingga umat semakin banyak di wilayah kita. Dan juga kita bisa bersosialisasi atau bisa saling mendukung kepada wilayah-wilayah rohani yang ada di sekeliling kita, wilayah rohani tetangga, untuk kita sama-sama membangun paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Sekali lagi saya berterima kasih atas tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya, dan saya akan jalankan sesuai dengan amanat dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga seperti yang sudah disampaikan, kita akan berpegang teguh juga sebagai hierarki Gereja Katolik dari Bapak tertinggi yaitu Paus, Uskup, dan juga Pastor Paroki Bapak Pit Kinangon PR. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Acara berikut ucapan terima kasih dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Alphonse. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pastor Pit Kinangon PR serta Bapak Frater Diros Pigoy yang telah memimpin misa konsolidasi wilayah rohani Santo Padre Pio di malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Pastor dan Bapak Frater di dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada Bapak Romi Humokor selaku Kordi Organisasi dan Kaderisasi DPP Santa Teresia dari Kalkuta. Terima kasih pula kepada tim Konsos yang telah meliput misa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah hadir mengikuti misa konsolidasi malam hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Ketua Wilayah Rohani yang baru serta pengurus Wilayah Rohani yang baru yang telah membantu sehingga misa konsolidasi kita pada malam hari ini Wilayah Rohani Santo Padre Pio bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya, terima kasih.